Bab 618, Perubahan Baru, Binatang Guntur Tanduk Perak. Mata Wang Lin menatap makhluk roh itu. Setelah simbol darah ketiga tercetak pada makhluk roh, aura yang dipancarkannya bahkan membuat Wang Lin ketakutan. Tubuh binatang itu bergetar hebat, dan cahaya merah di dalam matanya menjadi semakin kuat. Lampu merah itu begitu kuat hingga memanjang 3 inci dari matanya. Wang Lin dengan tenang melihat binatang itu. Meski dia terlihat tenang, matanya berkedip-kedip. Giok dengan instruksi untuk melepaskan segel pada binatang itu membicarakan hal ini sebelumnya. Mayoritas kekuatan kereta perang pembunuh dewa ada pada makhluk roh. Masing-masing dari 7 segel darah jiwa asal dapat merangsang binatang itu untuk berevolusi. Jika segelnya tidak dilepaskan saat simulasi itu mencapai puncaknya, maka makhluk roh itu akan meledak dan mati. Namun, jika segelnya dilepaskan lebih awal, evolusi binatang itu akan terganggu dan ia tidak akan mampu mencapai kekuatan puncaknya di masa depan. Sebenarnya, tidak satu pun dari 3 kereta perang pembunuh dewa yang digunakan sebelum pembuatnya meninggal. Menurut rencana awalnya, ketiga kereta perang pembunuh dewa akan menjadi sempurna setelah diaktifkan 1 kali. Itu sebabnya dia harus melepaskan segelnya setelah evolusinya mencapai puncaknya. Hanya dengan begitu kekuatan kereta perang pembunuh dewa dapat sesuai dengan namanya. Menurut rencana awal pembuatnya, dia akan mengumpulkan semua materi dan kemudian mencari seseorang setingkat Kaisar Langit untuk membantu mengaktifkannya untuk pertama kalinya. Ini akan memastikan bahwa tidak akan ada penyesalan pada kereta perang manapun. Di dalam batu giok, dia bahkan menyatakan bahwa bahkan seseorang setingkat Kaisar Langit pun tidak dapat membiarkan kereta perang ketiga diaktifkan dengan sempurna. Makhluk roh itu terus menyusut dan aura di dalam tubuhnya menjadi semakin menakutkan. Semula ada angin di dataran, namun kini seolah angin tak berani datang. Langit berangsur-angsur menjadi gelap, dan tidak lagi cerah seperti sebelumnya. Butiran pasir yang tak terhitung jumlahnya bergetar di tanah seolah-olah ada kekuatan misterius yang mengguncangnya. Mata Wang Lin bersinar seperti obor. Aura makhluk roh di hadapannya telah melampaui kekuatan seorang kultivator ascendan tahap awal. Secara bertahap mencapai tahap pertengahan ascendan dan terus meningkat. Setelah beberapa saat, tubuh binatang itu menyusut dari ketinggian 1000 kaki menjadi 100 kaki. Namun, cahaya merah dari matanya kini hampir 7 kaki dari matanya, dan kabut halus mengelilingi matanya. Mata Wang Lin menyipit, lalu tangannya membentuk segel dan cahaya hitam muncul di telapak tangannya. Matanya seperti kilat saat dia menatap makhluk roh itu. Tepat pada saat ini, cahaya merah dari mata binatang itu tiba-tiba menghilang. Tiba-tiba, aura penghancur yang kuat dan nyaris heboh tiba-tiba mulai meningkat di dalam tubuhnya. Peningkatan ini terlalu cepat, seolah-olah ada bola yang mengembang dengan cepat di dalam tubuh binatang itu. Mata Wang Lin dipenuhi dengan deduksi saat dia dengan hati-hati memperhatikan binatang itu. Dia menunjuk binatang itu dan berteriak, "Segel kedua, buka." Cahaya hitam terbang keluar, dan pada saat aura binatang itu mencapai puncaknya, ia mendarat di tubuh binatang itu. Setelah beberapa saat, binatang itu berhenti gemetar dan aura penghancurnya menjadi stabil di sekujur tubuhnya. Ia kemudian mengangkat kepalanya dan mengaum ke langit. Raungan menggelegar tiba-tiba datang dari langit dan sambaran petir turun. Ini bukanlah pembalasan ilahi, ini diciptakan oleh binatang buas ini. Petir turun dari langit dan mendarat di tubuh makhluk roh.
Baut petir yang berurutan saling terhubung, membentuk sebuah garis. Tubuh makhluk roh itu dikelilingi oleh bola petir. Ia berdiri, tetapi perlahan-lahan ia berbaring dan segera berubah menjadi binatang mirip kilin. Nah, Moon, itu bukanlah kilin, tapi binatang yang bahkan lebih langka daripada kilin di alam surgawi, binatang petir. Tanduk perak perlahan keluar dari kepalanya di bawah pengaruh petir. Mata Wang Lin menunjukkan sedikit kekecewaan saat melihat tanduk perak itu. Dia menghela nafas lalu bergerak maju. Saat tangannya terangkat ke udara, simbol darah keempat telah selesai. Dia mengambil simbol darah dan langsung menuju binatang petir itu. Menurut Batu Giok, jika segel kedua pada kereta perang kedua diaktifkan dengan sempurna, sebuah tanduk emas akan muncul. Dia segera mendekati binatang petir itu, menyerang langsung melalui petir, dan langsung menekan simbol darah di antara roh, alis binatang itu. Waktu yang dia pilih adalah waktu yang disebutkan oleh Batu Giok itu. Saat makhluk roh berevolusi menjadi binatang petir adalah satu-satunya momen yang tercetak dalam hidupnya. Momen ini secara khusus ditinggalkan oleh pembuatnya untuk memberi jejak pada binatang itu. Simbol darah tercetak di antara alis binatang itu. Saat mendarat, ada kilatan cahaya kemasan. Wang Lin terkejut, tapi ketika dia melihat lebih dekat, tidak ada lagi cahaya kemasan. Setelah simbol darah keempat dicetak, binatang guntur itu tidak lagi memandang Wang Lin dengan tatapan bermusuhan. Namun, tidak ada kebaikan juga. Setelah melihat ke arah Wang Lin, ia menghilang kembali ke dalam kereta perang pembunuh dewa. Tangan kanan Wang Lin mengulurkan tangan dan kereta perang pembunuh dewa dimasukkan kembali ke dalam tas pegangannya. Matanya berbinar dan dia berpikir, kilatan emas itu tidak mungkin membuat mataku menjadi buruk, tapi kenapa itu bisa terjadi, bahkan jika itu adalah tanduk perak, itu masih cukup kuat untuk menghadapi para penggarap ascendan tingkat menengah. Meskipun penduduk asli di sini mudah untuk dihadapi, bagaimana seorang kultivator yang telah mencapai tahap pertengahan ascendan bisa menjadi sederhana? Entah mereka memiliki mantra yang kuat, atau harta karun yang luar biasa, atau keduanya. Sebagai hasilnya, meskipun saya tidak berani mengatakan bahwa saya bisa menang melawan kultivator ascendan tahap menengah manapun dengan budidaya ascendan tahap awal, tidak mungkin bagi mereka untuk membunuh saya. Dan jika aku bertemu dengan seorang kultivator ascendan tingkat menengah dengan mantra dan harta yang lebih lemah dari milikku, aku akan bisa membunuh mereka. Adapun para penggarap ascendan tahap akhir, terlalu sulit. Wang Lin menghela nafas. Entah itu Zhu Zi atau lelaki tua berjubah hitam itu, keduanya telah mencapai tahap akhir ascendan. Bahkan jika saya menggunakan binatang petir, saya khawatir saya tidak akan mampu melawan kekuatan kultivator ascendan tahap akhir. Untungnya, saya memiliki energi pedang Ling Tianhou, jadi jika saya benar-benar menemukannya, saya tidak perlu takut. Wang Lin mengambil langkah maju dan berteleportasi kembali ke menara. Alasan mengapa para penggarap ascendan tahap akhir begitu kuat adalah karena mereka sudah berada di akhir langkah pertama. Terutama para pembudidaya ascendan tahap akhir tahap puncak, mereka dapat dianggap sebagai puncak dari langkah pertama. Hanya orang-orang dengan tingkat kultivasi serupa yang dapat menandingi mereka dalam pertempuran. Mereka bukanlah orang-orang yang bisa dilawan oleh para kultivator ascendan tingkat menengah, artinya, kecuali mereka memiliki harta karun yang sangat menantang surga, seperti energi pedang Ling Tianhou, atau jiwa keempat dari bendera jiwa 1 miliar jiwa.
Meski begitu, jiwa keempat itu masih ditangkap oleh Suksi, dan Guru Duntian masih mati. Saat itu orang tua di bawah menara iblis berkata bahwa mantra angin, hujan, guntur, dan kilat adalah mantra terlemahnya. Itu seharusnya tidak salah. Wang Lin duduk dalam posisi lotus di menara sambil merenung. Jika saya memiliki lebih dari 1 juta helai energi pembantaian, bendera 1 miliar jiwa-jiwa, kereta perang pembunuh dewa, dan sungai dunia bawah, bisakah saya mengalahkan kultivator? Ascendan tahap akhir, Wang Lin merenung dalam hati. Tidak percaya diri, namun, dengan energi pedang Ling Tianhou, jika seorang kultivator ascendan tahap akhir benar-benar memprovokasi saya tidak punya pilihan selain menggunakan salah satu energi pedang. Mata Wang Lin menjadi dingin. Sekarang aku harus menyempurnakan 3 pedang yang kudapat dari 12 pedang dengan benar. Ketiga pedang ini terbuang sia-sia bagi pemilik sebelumnya. Saya mempelajarinya sekali sebelumnya, dan sepertinya ada kemampuan lain yang tersembunyi di dalamnya. Namun, kemampuan ini membutuhkan serangan gabungan untuk mengaktifkannya. Wang Lin menamparkan tas pegangannya dan 3 pedang dari Mo Yang, Zhisu, dan Hai Zhu terbang keluar. Ketiga pedang ini memancarkan aura spiritual yang dahsyat. Wang Lin memuntahkan seteguk energi asal yang berubah menjadi kabut hijau yang mengelilingi ketiga pedang. Dia kemudian menutup matanya dan berkonsentrasi untuk menyempurnakannya. Dalam sekejap mata, 3 bulan berlalu. Pada hari ini, beberapa sinar cahaya muncul di langit yang berjarak 50.000 kilometer dari suku pemurnian jiwa. Target mereka jelas adalah suku pemurnian jiwa. Di antara orang-orang ini ada satu orang yang mengenakan pakaian emas yang memancarkan cahaya keemasan. Orang ini tidak terlihat setua itu, dan wajahnya menunjukkan kesan arogansi yang dingin. Ada satu orang yang mengikutinya. Orang ini adalah seorang pemuda yang mengenakan pakaian seputih salju. Dia tampan, tapi wajahnya saat ini dipenuhi dengan kepahitan. Dia memandang suku pemurnian jiwa dengan keraguan tersembunyi di matanya. Pria berpakaian emas memandang pemuda itu dan mendengus dingin. Apa yang kamu pikirkan, Sun Yunsan? Pemuda berjubah putih adalah orang yang datang ke tanah roh iblis bersama Wang Lin. Master Sekte Junior dari Sekte Xuan Yuan, Sun Yunsan. Ketika dia memasuki tanah roh iblis, dia memiliki beberapa tetua tingkat budidaya tinggi yang melindunginya. Namun, kini dia sendirian. Setelah mendengar perkataan pria berpakaian emas itu, tubuh Sun Yunsan bergetar dan dia dengan hormat berkata, "Tuan, bawahan ini." Sebelum dia selesai, pria berpakaian emas itu memotongnya dan mendengus dingin. Tidak perlu dijelaskan, sejak Anda bergabung dengan serikat kultivasi saya, Anda harus mematuhi semua perintah. Jika bukan karena aku memberikan wajah adikmu, apakah menurutmu kamu akan menjadi bagian dari kesempatan bagus untuk mendapatkan pahala, seperti menangkap Wang Lin? Sun Yunsan tetap diam dan mengangguk. Dia berpikir dalam hati, saya tidak tahu apakah Wang Lin di suku pemurnian jiwa ini, dan Wang Lin dari Sekte Takdir Surgawi adalah orang yang sama. Saya terlalu banyak berpikir, tidak mungkin mereka adalah orang yang sama. Nenek moyang bahkan dengan sengaja mengirimkan penjaga surgawi untuk menangkap Wang Lin ini. Tidak ada bahaya dalam perjalanan ini, tapi kamu harus berhati-hati dan jangan biarkan Wang Lin melarikan diri. Setelah pria berpakaian emas selesai berbicara, pandangannya beralih ke pria paruh baya berpakaian hitam di belakang kelompok.
Pria ini biasa saja dan ekspresinya tenang selama ini. Seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang dapat mengubah ekspresinya. Serangkaian riak halus perlahan menyebar dari tubuhnya dan sepertinya menyatu dengan lingkungan sekitar. Auranya hampir hilang seluruhnya. Kultivator biasa tidak akan bisa mendeteksi keberadaannya sama sekali. Mampu melebur dengan langit dan bumi dan menyatu dengan kehampaan berarti budidaya orang ini telah mencapai tahap awal ascendan. Namun, budidaya ascendan orang ini agak aneh, tidak ada energi asal di dalam jiwa asal orang ini. Wang Lin sedang duduk dalam posisi lotus di dalam menara ketika dia tiba-tiba membuka matanya. Semburan cahaya terang keluar dari matanya. 13. Kita kedatangan tamu. Bawa mereka ke sini. Bab 619. Turunlah untukku. Para penggarap serikat budidaya terbang menuju suku pemurnian jiwa. Di hadapan mereka ada awan hitam tak berujung. Awan ini terlalu tebal, lupakan penglihatan, bahkan indera ketuhanan mereka langsung tersingkir olehnya. Faktanya, jika mereka sedikit ceroboh, indera ilahi mereka akan dilahap oleh pecahan jiwa di dalamnya. Ratapan tajam dan seram yang dapat mengejutkan hati datang dari dalam awan hitam. Mustahil untuk melihat apa yang ada di dalamnya karena awan hitam, dan awan hitam besar ini akan menghentikan langkah kebanyakan orang. Ekspresi pria berbaju emas itu tenggelam saat melihat ini. Dia mendengus dingin dan berkata, tempat Wang Lin hanya memiliki satu lapisan perlindungan. Setelah kita menerobos ini, kita dapat dengan mudah menangkap anak itu. Ada beberapa orang di sampingnya. Semuanya memiliki ekspresi muram dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun saat mereka menatap awan gelap. Sun Yunsan mengungkapkan sedikit ejekan di matanya. Dia belajar sedikit tentang masalah ini dari saudara perempuannya. Sebagian besar tim kecil berpikir bahwa ini adalah kesempatan mudah untuk mendapatkan pahala, karena leluhur mengirimkan penjaga surgawi. Mereka semua berjuang untuk mendapatkan kesempatan ini. Utusan yang membawa kembali berita tentang lokasi Wang Lin memang menyebutkan bahwa lokasi tersebut dikelilingi oleh awan yang kuat. Namun, orang-orang yang memperjuangkan kesempatan ini tidak terlalu memperhatikan hal ini. Mereka masih percaya bahwa tidak akan ada masalah dengan penjaga surgawi di sini. Sun Yunsan melihat sekeliling, termasuk dirinya. Ada hampir 20 orang di sini. Kebanyakan dari mereka berada pada tahap awal transformasi jiwa, dan hanya sedikit dari mereka yang berada pada tahap pertengahan transformasi jiwa. Hanya ada satu penggarap transformasi jiwa tahap akhir. Itu adalah Paman Feng, yang tetap diam sepanjang waktu. Sun Yunsan memandang lelaki tua berambut abu-abu tidak jauh darinya dan hanya merasakan kesedihan. Ini adalah bela diri Enchle Feng. Dia adalah saudara magang junior ayah Sun Yunsan, dan dia datang ke sini untuk melindungi Sun Yunsan. Namun, dia tidak pernah membayangkan adik perempuannya akan diam-diam mengikuti mereka ke sini, dan menyebabkan dia mendarat dalam situasi yang mengerikan. Nenek moyang bahkan menghapus ingatan paman bela diri Feng dengan mantra rahasia dan mengubahnya menjadi boneka. Dia memiliki benih surgawi yang ditanam oleh leluhurnya, jadi dia tidak lagi memiliki kendali atas hidup dan mati. Pria berbaju emas itu berteriak, awan hitam ini hanyalah gertakan. Nomor 10, hancurkan awan hitam ini untukku. Seorang kultivator transformasi jiwa tahap awal di belakang pria berbaju emas memiliki ekspresi jelek. Dia ragu-ragu tetapi tidak berani untuk tidak patuh.
Dia menghela nafas dan dengan hormat berkata, "Bawahan patuh." Kultivator ini mengatupkan giginya dan menyerbu menuju awan hitam. Namun, semakin dekat dia, tekanan yang bisa mengguncang jiwa asal menjadi semakin kuat. Ada juga ratapan hantu yang keluar seperti mantra gelombang suara. Kultivator ini tidak bisa lagi mendekat ketika dia berada 10.000 kaki dari awan hitam. Dia merasa jika dia memaksakan diri untuk melanjutkan, dia pasti akan mati. Ketika dia melihat kultivator itu berhenti, pria berwajah emas itu dipenuhi rasa permusuhan. Dia berteriak dengan nada dingin, "Nomor 10, apakah kamu berani melanggar perintah?" Wajah kultivator menjadi lebih baik setelah dia mendengar ini. Dia menghela nafas dan berpikir, "Lupakan. Kehidupan yang hampir tidak menyerupai kehidupan manusia ini harus segera diakhiri. Jika saya bisa mati di sini, saya akan terbebas dari penyiksaan ini." Dia menghela napas dalam-dalam saat dia mengambil langkah dan maju seperti meteor. Dalam sekejap mata, dia masuk dalam jarak 10.000 kaki dari awan hitam, dan tepat pada saat ini, awan hitam itu tiba-tiba bergerak. Awan hitam melonjak seperti gelombang yang mengamuk dan membentuk-bentuk seperti jamur sambil terus meluas keluar. Ratapan tajam menjadi lebih kuat saat bergema di langit. Saat awan bergejolak, serangkaian suara gemuruh yang menggetarkan datang dari dalam. Di saat yang sama, awan hitam dengan cepat berubah menjadi mulut besar yang bisa melahap dunia. Ia melahap penggarap tanpa ragu-ragu, tidak meninggalkan apapun. Hampir semua penggarap serikat budidaya terkejut dengan hal ini. Meski jaraknya sangat jauh, mereka merasa seperti berada tepat di sebelah awan hitam. Pakaian mereka langsung basah oleh keringat. Seolah-olah nomor 10 bukanlah satu-satunya yang ditelan awan hitam. Mata penjaga surgawi yang tenang itu tiba-tiba berbinar ketika dia dengan hati-hati melihat ke arah awan hitam dan menunjukkan ekspresi bingung. Kapten Tim, awan hitam ini, seorang pria di samping pria berbaju emas dipenuhi rasa takut. Ekspresi pria berbaju emas menjadi lebih gelap. Dia menunjuk lelaki tua itu tidak jauh dari sana dan berkata, "Nomor 3, pergilah." Orang tua berambut putih ini adalah paman bela diri Sun Yunsan. Ekspresinya dipenuhi kebingungan. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia melangkah maju. Sun Yunsan mengepalkan tangannya. Dia kemudian melihat paman bela diri Feng pergi dan hatinya berdarah. Orang tua itu tiba 10.000 kaki dari awan hitam hanya dalam beberapa langkah. Saat dia hendak melanjutkan, awan hitam tiba-tiba melaju dan bergejolak. Dalam sekejap, awan hitam terbelah, meninggalkan jalan kosong di tengahnya. Seorang pemuda berwajah dingin berjalan keluar selangkah demi selangkah. Dia melirik lelaki tua itu sebelum melihat orang-orang dari serikat budidaya. Lalu dia dengan tenang berkata, "Nenek moyang saya menyambut semuanya." Ekspresi pria berbaju emas tiba-tiba berubah dan dia berteriak, "Nomor 3, bunuh dia. Kita bisa masuk menggunakan jalur ini." Pemuda berwajah dingin itu berusia 13. Ekspresinya netral tanpa emosi apapun. Adapun lelaki tua itu, dia bergegas menuju 13 dalam sekejap. Namun, saat dia hendak mendekat, seuntai awan hitam tiba-tiba keluar. Ia mengelilingi lelaki tua itu, menariknya kembali ke awan hitam. Orang tua itu menghilang tanpa jejak. Adegan ini seperti palu yang menghantam hati orang-orang yang tergabung dalam serikat budidaya. Hal ini terutama berlaku pada Sun Yunsan saat matanya memerah.
13 mengulurkan tangan kanannya dan berkata, "Lewat sini." Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Ekspresi pria berbaju emas dipenuhi dengan ketidakpastian. Dia tanpa sadar kembali menatap pria berbaju hitam dan hatinya terasa lebih tenang. Dia mencibir dan berkata, "Ayo pergi. Saya ingin melihat trik apa yang dimiliki Wang Lin ini." Kelompok itu dengan cepat terbang ke depan dan melanjutkan perjalanan di sepanjang jalan yang dibuka oleh awan hitam. Saat mereka masuk, jalan di belakang mereka perlahan ditutup oleh awan hitam. Setelah beberapa saat terbang, pria berbaju emas itu tiba-tiba berhenti. Matanya dipenuhi keterkejutan dan ekspresinya menjadi sangat jelek. Orang-orang di belakangnya tercengang dengan apa yang mereka lihat di hadapan mereka. Apa yang muncul di hadapan mereka adalah suku besar yang memiliki banyak orang. Pada saat ini, mereka semua mengangkat kepala dan menatap mereka dengan tatapan dingin. Tatapan dari orang-orang yang tak terhitung jumlahnya ini berkumpul pada orang-orang dari serikat budidaya. Meski tingkat kultivasi mereka tinggi, mereka tetap terkejut. Di tengah suku terdapat ruang terbuka dengan radius 5 km. Di tengahnya terdapat sebuah menara tinggi. Rasa keagungan yang kuat menyebar dari menara dan mengelilingi area tersebut. Orang-orang ini merasa hampir tidak bisa bernapas di bawah tekanan ini. 13 berdiri di luar area kosong dan dengan hormat berkata, "Leluhur, saya telah membawa para tamu ke sini." Rekan kultivator datang dengan niat membunuh. "Mungkinkah aku telah menyinggung kalian semua?" Suara Wang Lin perlahan terdengar dari menara. Meski nadanya sederhana, suaranya sepertinya mengandung kekuatan iblis di baliknya. Suaranya perlahan menyebar ke seluruh suku pemurnian jiwa. Wang Lin secara bertahap mempelajari sedikit mantra suara iblis surgawi saat dia secara bertahap memperkuat jejak iblis yang tersebar. Pada saat ini, mantranya disebarkan melalui suara. Semua orang di serikat budidaya, selain pria berbaju hitam, mantranya memenuhi pikiran mereka. Tingkat kultivasi pria berbaju hitam itu agak tinggi, jadi dia tidak tersesat dalam suara ini. Matanya menjadi sangat cerah saat dia menatap menara. Wajahnya sekali lagi menunjukkan kebingungan dan ketidakpastian. Pria berjiwa asal emas itu bergetar. Matanya tanpa sadar menunjukkan sedikit kebingungan dan dia tanpa sadar berkata, "Kamu tidak menyinggung. Jika itu masalahnya, kalian semua terlalu lancang untuk tetap datang mencari masalah padaku." Suara Wang Lin dipenuhi dengan niat dinginnya. Pada saat ini, semua anggota suku pemurnian jiwa berteriak, "Kurang ajar." Semua orang di suku pemurnian jiwa mengucapkan kata itu sekaligus, dan suaranya menyatu dengan ratapan dari awan hitam. Ini bahkan lebih keras daripada gemuruh guntur ketika mendarat di telinga para penggarap. Seolah-olah pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya telah menusuk ke dalam hati mereka. Hal itu menyebabkan telinga mereka berdengung dan jiwa asal mereka bergetar. Darah keluar langsung dari mulut beberapa orang yang memiliki tingkat budidaya rendah. Jelas bahwa isi perut mereka terguncang dan jiwa asal mereka terluka. Teriakan ini juga menjernihkan pikiran semua orang. Ekspresi pria berbaju emas berubah drastis. Dia tanpa sadar mundur dan wajahnya dipenuhi keterkejutan. Jika dia seperti ini, maka para penggarap di sekitarnya bahkan lebih buruk daripada dia. Masing-masing dari mereka menghirup udara dingin. Hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan mereka menyadari bahwa segala sesuatunya tidak baik. Adapun Sun Yunsan, kegembiraan di hatinya jauh melebihi keterkejutannya.
Dia diam-diam berteriak di dalam hatinya. Itu dia, itu benar-benar dia. Saat pria berbaju emas itu mundur, dia memekik, "Penjaga langit, serang." Setelah dia mengatakan itu, mata pria berbaju hitam itu tiba-tiba bersinar terang. Dia melangkah maju dan tiba di atas menara dengan satu langkah. Lalu tangan kanannya membentuk segel dan dia membantingnya ke bawah. Bantingan ini sepertinya mengandung kekuatan untuk menarik gunung. Simbol emas muncul di langit dan mengarah ke menara. Mendengus dingin datang dari dalam menara, lalu sosok Wang Lin keluar. Dia bahkan tidak melihat ke atas saat tangannya melepaskan cahaya hitam dan meraih ke langit. Dia dengan tenang berkata, "Turunlah untukku." Setelah tangannya terulur, retakan tiba-tiba muncul pada simbol emas itu. Setelah serangkaian suara berderak, simbol emas itu runtuh. Ekspresi pria berbaju hitam tiba-tiba berubah drastis, dan untuk pertama kalinya, wajahnya dipenuhi teror. Dia ingin menghindar, namun tubuhnya langsung ditangkap oleh kekuatan yang bisa mencuri kekuatan hidup. Dia dengan kejam ditarik turun dari langit. Dengan ledakan keras, pria berbadan hitam itu menghantam tanah. Bab 620. Objek dari alam surgawi. Ketika pria berbaju hitam itu mendarat di tanah, mata Wang Lin berbinar dan dia mengayunkan tangan kanannya. Pembatasan yang tak terhitung jumlahnya segera muncul dan menyegel semua meridian tersembunyi pada pria berbaju hitam. Lalu Wang Lin dengan santai mengulurkan tangan dan menggunakan angin dari jari kematian. Dengan kultivasinya, dia bisa melihat sekilas bahwa ada sesuatu yang aneh pada pria bertubuh hitam itu. Jiwa asal orang ini tidak memiliki energi asal sama sekali dan malah memiliki sepotong batu giok seukuran kuku jari tangan. Akibatnya, meskipun orang ini telah mencapai tahap ascendan, dia tidak memiliki domain seorang kultivator ascendan. Di mata Wang Lin, orang ini hanyalah orang yang kasar. Lupakan fakta bahwa Wang Lin telah mencapai tahap ascendan. Bahkan sebelum dia menerobos, dia bisa dengan mudah menangani orang ini. Namun, bagi orang luar, genggaman sederhana Wang Lin bagaikan kilat yang menyambar otak mereka. Hal ini menyebabkan orang-orang dari serikat budidaya menjadi tercengang. Pria bertubuh emas itu gemetar dan wajahnya benar-benar pucat. Jika bukan karena jalan di belakangnya telah ditutup, dia akan segera melarikan diri pada kesempatan pertama. Adapun para pembudidaya lainnya, mereka semua menatap dengan tercengang pada pria parubaya yang ditangkap dan dihempaskan ke tanah oleh Wang Lin. Setelah sekian lama, mereka masih belum bisa mengucapkan sepatah kata pun. Hanya Sun Yunsan yang merasa kegembiraannya telah mencapai puncaknya. Dia menghela nafas lega seolah ingin melepaskan segala penindasan yang dideritanya selama ini. Pria berbaju emas gemetar dan dengan cepat berkata, Senior, kesalahpahaman. Ini semua adalah kesalahpahaman, kami di sini hanya mewakili aliansi kultivasi untuk mengundang Anda bergabung. Sun Yunsan mencibir sambil dengan cepat bergerak lebih dari 100 kaki dari grup dan berteriak, "Saudara Wang, tujuan mereka di sini adalah untuk menangkapmu hidup-hidup." Wang Lin sudah lama melihat Sun Yunsan. Saat ini dia hanya mengangguk. Ekspresi pria berbaju emas menjadi semakin pucat. Kemudian ekspresinya menjadi lebih ganas saat dia menatap Sun Yunsan dan berteriak, "Sun Yunsan, apakah kamu berani mengkhianati leluhur?" Tubuh Sun Yunsan bergetar dan dia hendak berbicara ketika Wang Lin melambaikan tangannya. Angin sepoi-sepoi menerpa pria berbaju emas dan tubuhnya tiba-tiba meledak.
Jiwa asalnya terbang keluar dari tubuhnya yang dipenuhi kebingungan. Namun, dia segera dilahap oleh awan hitam di langit. Bau darah belum hilang ketika semua mata para penggarap di sekitarnya dipenuhi teror. Dia tidak dapat membayangkan bahwa kultivasi Wang Lin akan mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Dengan satu genggaman, penjaga surgawi itu tertangkap. Dengan satu lambaian tangannya, pria berbaju emas itu meledak. Ascendan tahap akhir. Dia pasti berada di tahap akhir Ascendan. Wang Lin mengabaikan para pembudidaya itu, tapi dia menatap Sun Yun-san dan tersenyum. Saudara Sun, kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Sun Yuanshan menghela nafas dan dengan getir berkata, Saudara Wang, selamatkan aku. Ekspresi Wang Lin tetap netral dan dia tersenyum. Masuklah dan bicara. Dengan itu, dia meraih pria berbaju hitam di tanah dan berjalan ke menara. Sun Yunsan ragu-ragu sejenak sebelum dia terbang ke depan dan segera mengikuti Wang Lin. Bukan saja keterkejutannya tidak lebih kecil dari para penggarap lainnya, namun bahkan lebih hebat lagi. Dia ingat bahwa sebelum memasuki tanah roh iblis, budidaya Wang Lin hanya pada tahap pertengahan transformasi jiwa. Namun, dalam beberapa dekade yang singkat, Wang Lin telah mencapai tahap ascendan. Selain sangat mengejutkannya, hal itu juga menyebabkan status Wang Lin dalam pikirannya meningkat tanpa batas. Hanya lebih dari selusin pembudidaya yang tersisa di langit. Tak satu pun dari mereka yang berani pergi atau menyerang, sehingga mereka hanya bisa melayang di sana. Seluruh hati mereka dipenuhi ketidakpastian, dan setiap napas terasa seperti setahun. Di dalam menara, Wang Lin duduk dalam posisi lotus. Dia mengeluarkan meja bundar sederhana dari tasnya dan sebotol anggur berkualitas. Lalu dia menuangkan secangkir untuk Sun Yun-san dan tersenyum. Saudara Sun, duduklah. Sun Yun-san berdiri dengan kaku di samping. Setelah ragu-ragu sebentar, dia duduk di hadapan Wang Lin dan berkata, Saudara Wang, karena kamu sudah datang, tidak ada salahnya meminta bantuanku. Wang Lin tersenyum sambil meletakkan toples anggur dan menatap Sun Yunsan. Sun Yunsan merenung sejenak sebelum mengambil cangkir dan meminum semuanya sekaligus. Kemudian dia mengambil toples itu dan meminumnya langsung. Baru setelah dia meminum sebagian besar toples barulah dia meletakkannya kembali. Matanya cerah saat dia melihat Wang Lin sebelum menarik napas dalam-dalam. Dia menunjuk pria berbaju hitam dan berkata, Saudara Wang, orang ini tidak memiliki nama dan disebut wali surgawi. Kami berasal dari organisasi yang sama yang menamakan dirinya Serikat Budidaya. Ekspresi Wang Lin tetap sama saat dia perlahan berkata, penjaga surga. Sun Yunsan meneguk anggurnya lagi, lalu matanya menjadi sedikit merah dan dia berkata, ada seseorang di dalam serikat budidaya yang menyebut dirinya leluhur alam surgawi. Tingkat kultivasi orang ini sangat tinggi, dan dialah yang menyebut mereka penjaga surgawi. Selain leluhur ini, ia memiliki sekitar 10 penjaga surgawi. Tidak banyak perbedaan dalam kekuatan mereka. Pertempuran yang kamu lakukan di kota iblis kuno negeri iblis langit dengan Jenderal Iblis Mo Lihai menarik perhatian leluhur. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia mengirim orang untuk menangkapmu. Saya yakin Anda pasti sudah bertemu dengan orang-orang yang mencoba menangkap Anda di kota setan langit. Kemudian kamu menghilang di kota setan langit dan masalah ini dibatalkan. Namun, beberapa bulan yang lalu, seseorang mengetahui Anda ada di sini. Karena itu,
Leluhur mengirim kami untuk menangkapmu hidup-hidup sekali lagi. Mata Wang Lin menyipit. Dia ingat bahwa di kota setan langit, sekelompok orang menyerangnya saat dia sedang mendengarkan musik sitar. Ketua rombongan meledak saat hendak ditangkap. Wang Lin mengingat kegilaan semacam ini di dalam hatinya. Saat itu dia mengira orang-orang itu dikirim oleh Jenderal Iblis lain. Namun, setelah mendengarkan Sun Yunsan hari ini, sepertinya ada orang lain. Sun Yunsan mengepalkan tinjunya dan melanjutkan, "Saudara Wang, kamu tidak mengetahuinya saat itu. Saat itu saudara perempuanku menggunakan metode yang tidak diketahui dan juga datang ke negeri roh iblis ini. Dia disihir oleh leluhur dan menjadi anggota serikat budidaya. Setelah dia bertemu saya, dia menipu saya untuk bergabung dengan organisasi ini. Ketika saya mengetahui ada sesuatu yang tidak beres, saya ingin melarikan diri. Namun, leluhur muncul, dan hanya dengan satu mantra, dia menangkap 4 paman bela diri yang datang bersamaku. Sejak saat itu, ingatan mereka berempat terhapus dan mereka menjadi boneka. Bahkan saya memiliki benih surgawi yang ditanam di tubuh saya, jadi sekarang hidup saya tidak lagi dalam kendali saya." Mata Wang Lin mengeluarkan cahaya keemasan dan menatap tubuh Sun Yunsan. Tatapan ini menyebabkan jiwa asal Sun Yunsan bergetar seolah-olah akan runtuh. Dia merasa segala sesuatu tentang dirinya, semua rahasianya, terungkap di hadapan Wang Lin. Perasaan ini hanya bertahan sesaat sebelum hilang. Namun, Sun Yunsan dipenuhi keringat dan tatapannya ke arah Wang Lin dipenuhi dengan rasa hormat. Wang Lin mengalihkan pandangannya dan menunjuk ke dahi Sun Yunsan, lalu untaian garis hijau tiba-tiba muncul di dahi Sun Yunsan. Ada banyak garis hijau ini, dan segera menutupi seluruh tubuh Sun Yunsan. Wang Lin berseru pelan dan matanya menjadi serius. Dia dengan hati-hati melihat garis hijau D. An kemudian menutup matanya untuk merenung. Sun Yunsan merasa sangat gugup di dalam hatinya. Jika benih surgawi ini tidak dapat dihilangkan, maka dia akan selamanya berada di bawah kendali leluhur dan tidak akan pernah bebas. Setelah sekian lama, Wang Lin membuka matanya dan perlahan berkata, "Leluhur menyebut pembatasan ini sebagai benih surgawi." Sun Yunsan dengan cepat mengangguk dan berkata, "Itu benar. Leluhur pernah berkata bahwa ini adalah sesuatu yang dia dapatkan dari alam surgawi sebelum runtuh dan bahwa itu adalah objek dari alam surgawi dan tidak ada orang selain dia yang dapat memecahkannya." Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya misterius saat dia melihat pria berbaju hitam dan berpikir, pria berbaju hitam ini disebut penjaga surgawi. Pembatasan ini disebut benih surgawi, dan leluhur ini mengklaim bahwa dia berasal dari alam surgawi. Mungkinkah Kaisar Langit Qinling? Meskipun kemungkinan ini sangat rendah, pembatasan itu memang tidak sederhana. Itu mengandung energi spiritual surgawi yang tak terbatas, jadi itu pasti sesuatu dari alam surgawi. Wang Lin merenung sedikit sebelum meraih kehampaan, lalu penjaga surgawi itu terbang ke tangannya. Mata Wang Lin dipenuhi ketidakpedulian saat dia meletakkan tangannya di kepala orang ini. Lalu Wang Lin mengaktifkan mantra pencarian jiwa. Jika pria berkulit hitam ini adalah seorang kultivator ascendan sejati, Wang Lin tidak akan begitu berani untuk mencari jiwa seseorang pada tingkat kultivasi yang sama dengannya. Namun, tubuh orang ini tidak memiliki energi asal apapun. Sebenarnya, budidaya ascendan orang ini diberikan kepadanya oleh batu giok yang rusak di jiwa aslinya. Kultivasi sejatinya hanyalah pada tahap pertengahan transformasi jiwa. Saat dia mencari jiwanya,
ekspresi Wang Lin secara bertahap menjadi lebih suram. Ingatan orang ini sangat pendek, itu hanya berisi kenangan setelah dia menjadi wali surgawi. Adapun kenangan sebelumnya, itu benar-benar kosong. Wang Lin melepaskan tangan kanannya, dan dengan satu tamparan, jiwa asalnya terdorong keluar. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia mengeluarkan seteguk api asal. Dia kemudian mulai memurnikan jiwa asal tepat di depan Sun Yunsan. Sun Yunsan melihat ini, dan meskipun hatinya dipenuhi dengan keterkejutan, hatinya bahkan lebih dipenuhi dengan rasa kagum dan takut. Sementara Wang Lin memurnikan jiwa asal, tatapannya melewati Sun Yunsan. Dia tentu saja punya alasan untuk melakukan semua ini. Jiwa asal-usul leluhur ini memang aneh, jadi Wang Lin tentu saja tidak bisa mempercayai semua yang dikatakan Sun Yunsan. Dia masih harus melakukan persiapan yang diperlukan, seperti mengejutkan Sun Yunsan dan menjaga kewaspadaannya. Jiwa asal wali surgawi dengan cepat disempurnakan. Batu giok pecah seukuran kuku berkilau saat melayang di depan Wang Lin. Dia menatap batu giok yang rusak dan mulai merenung. Meskipun batu giok ini tidak mengeluarkan energi spiritual surgawi, ketika Wang Lin memindainya, ia menemukan bahwa batu giok ini mengandung energi spiritual surgawi dalam jumlah yang tak terbayangkan. Namun, energi spiritual surgawi ini tidak dapat diserap, karena sepertinya ada untaian niat di dalamnya. Perpaduan jiwa asal seorang kultivator dan batu giok yang rusak ini dapat menciptakan sesuatu yang mirip dengan kultivator Ascen dan tahap awal. Namun, saya yakin tingkat keberhasilan fusi semacam ini sangat rendah. Jika tidak, leluhur tidak hanya akan memiliki 10 penjaga surgawi. Juga, fusi ini tidak sesederhana hanya menggabungkan dengan batu giok yang rusak. Kuncinya pastilah niat di dalam batu giok yang rusak ini. Hanya dengan menggabungkan dengan niat maka perpaduan tersebut dapat menjadi sempurna. Ide-ide dengan cepat terlintas di benak Wang Lin. Jika leluhur dari serikat budidaya tahu apa yang dipikirkan Wang Lin, dia pasti akan terkejut. Harus dikatakan bahwa dia menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan hal ini. Namun, Wang Lin hanya menggunakan sedikit petunjuk dan dia berhasil menyimpulkan 70% hingga 80% kebenarannya. Mata Wang Lin dingin saat dia perlahan bertanya, di mana serikat budidaya? Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.